Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Saya doakan pada hari ini saudara-saudaraku tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah saudara-saudaraku, kali ini saya sedang melaksanakan perjalanan, ya, sambil merenung, sambil memikir, sambil berangan fungsi semualah piranti-piranti yang ada pada tubuh kita, karena semua itu adalah sudah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, perjalanan itu ibarat kita di dunia. Ketika kita lahir, berangkat dari satu tujuan menuju untuk satu tujuan. Di sini kita akan bisa melihat dan merasakan bagaimana dengan keadilan Tuhan. Keadilannya bagaimana? Kalau ada ayat yang menyatakan, aku tiupkan rohku kepada setiap makhluk ciptaanku dan nanti akan kembali ke genggamanku. Kalau kita simak ayat tersebut, ya, kalau kita rasakan ayat tersebut, benar-benar menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah menyengsarakan umatnya. Tuhan tidak pernah menyengsarakan ciptaannya. Apapun yang ada di dunia ini hanya untuk ciptaannya semua. Maaf saja, kalaupun tidak ada kepahaman tentang surga dan neraka, di dunia inilah kita merasakan surga dan neraka. Jadi apapun yang kita rasakan, kalau digambarkan di neraka itu tidak enak, panas, penuh dengan bara api dan lain sebagainya, ya gambarannya kita rasakan di dunia ini. Tidak perlu menunggu nanti yang pasti kita akan kembali ke asalnya. Kalau kita berasal dari Tuhan, tentunya kita juga harus kembali kepada Tuhan. Tetapi yang tahu jalannya, yang tidak tahu jalannya berarti tersesat. Seperti halnya kita mengendarai mobil ini. Kalau kita menuju tujuan, seperti saya ini menuju suatu tempat, kalau saya tidak tahu jalannya kan tersesat kemana-mana. Untuk itu dibutuhkan tali silaturahmi, persaudaraan yang erat di antara sesama untuk saling mengisi dan menerima, untuk saling bertanya, untuk saling menjawab tentang apapun itu. Bagi yang sudah benar-benar istilahnya itu sudah terfokus, ya, atau sudah berkeyakinan, beriman bahwa neraka surga itu ada, ya sudah dijalani aja apa adanya. Intinya kita harus saling menghormati dan menghargai, ya. Disinilah kita akan tahu bahwa perjalanan manusia itu sangat panjang, tetapi pada akhirnya toh akan sampai di tempat tujuan. Kanan kiri kita bisa menyaksikan bermacam-macam persoalan, bermacam-macam masalah. Tetapi kalau kita benar-benar sudah manunggal, kita sudah benar-benar beriman kepada Tuhan, tidak ada manusia yang mampu menyelesaikan. Semua adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan, karena semua itu adalah kuasa Tuhan. Sudahlah, nggak perlu kita saling menyalahkan, kita saling memojokkan, kita saling mengkotak, mensukat. Itu sudah nggak penting lagi. Bagi saya itu sudah nggak perlu, nggak penting. Yang terpenting adalah jalin erat tali persaudaraan. Tali persaudaraan. Ketika kita berjalan, kita akan melewati jalan yang sangat mulus, tanpa kendala, tanpa halangan. Nah, seperti yang kita lihat di video ini, ya, mulus sekali, tidak ada halangan sama sekali. Tetapi pada suatu ketika kita harus benar-benar dihadapkan dengan jalan yang berliku, bergelombang,
ya, berlubang, itu harus kita lewati. Karena dengan melewati itu kita akan paham bahwa untuk mencapai satu tujuan kita harus melewati kebenaran dan kesalahan. Kita harus melewati antara enak dan gak enak. Tidak ada manusia begitu lahir sudah tercipta ya begitu lahir di dunia ini harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Itu sudah tidak ada. Kodratnya manusia itu hanya tersabda menjadi manusia. Tetapi oleh karena pikiran, angan-angan dan kehendak manusia itu sendiri, akhirnya Tuhan merestui apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita kehendaki, Tuhan merestui. Itu untuk apa? Untuk saling menjaga, untuk saling menjaga kelestarian alam, saling menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan, kelestarian binatang atau hewan, juga untuk saling melestarikan eratnya tali persaudaraan. Ketika kita tidak tahu, sudah kita bertanya, tidak ubahnya ketika kita melakukan perjalanan spiritual. Kita tidak tahu agama, kita tidak paham tentang agama, ya kita tanya aja pada yang tahu, pada yang paham. Karena kita semua dalam tahap belajar. Dunia ini hanya persinggahan. Dunia ini hanya persinggahan. Tidak lama Pak kita di dunia ini. Sebentar, hanya sebentar. Kalau dalam bahasa istilah Jawa itu, nang donya iki mung mampir ngombe. Mampir ngombe, lah kok mari ngombe ya budal mana? Jangan nanti yang tujuannya. Ya tujuannya nanti, ya itu mengasali awak dari kondi. Asal kita dari mana? Kita harus kembali kemana? Nah, ketika kita mengalami suatu, ini bukan kendala, memang aturan. Kita harus berhenti, ya kita harus berhenti. Kalau dalam ranah spiritual kita harus benar-benar merasakan apa yang Tuhan berikan. Kita tetap berdoa, ya, berikhtiar, benar-benar menikmati pemberian daripada Tuhan. Karena oleh keadilan Tuhan, maha adilnya Tuhan, kita harus benar-benar bisa merasakan. Karena Tuhan tidak pernah membedakan antara dengan yang lain. Semua itu sama, semua itu sudah restu dari Tuhan, semua itu sudah kodrat dari Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pernah membedakan? Biar dunia ini tentram, biar dunia ini damai. Itu kita berhenti sekarang kita kadang-kadang ya, rambu-rambu itu kan aturan buat apa saja, semua ada aturannya. Apalagi kita sebagai manusia yang lakunya agama harus patuh dengan aturan agama, yang laku spiritual yang lain harus patuh dengan aturannya. Apalagi yang laku-laku seperti laku manunggal putra, ya manunggal putra Romo, ya harus patuh dengan aturan. Apakah ada aturannya? Ada. Yang mengatur siapa? Kita sendiri. Yang mengatur itu pribadi kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Apa hidup ada aturannya? Hidup itu merdeka, hidup nggak ada aturannya. Yang belum merdeka itu kan manusianya, masih banyak pikiran, masih banyak angan-angan, masih banyak macam-macam lah. Itulah manusia. Tuhan sudah pasrah kepada manusia. Dunia ini sudah dipasrahkan oleh Tuhan. Jadi istilahnya Romo itu pasrah nang putra. Ya, Romo itu sudah pasrah ke putra. Tapi jangan buat apa no dunia ini sakarepmu. Yang penting ojo kegeran, kan cuma itu. Tuh. Ketika aturan-aturan yang kita bikin sendiri, malah kita langgar sendiri. Ya ini kan sudah nggak etis. Aturan ada di diri kita pribadi. Apapun yang terjadi,
kita harus benar-benar bisa memahami. Jadi istilahnya itu sangkan parani dumadi, ya, kemana kita berasal, yang pasti kita kemana akan kembali. Ketika kita keluar dari rumah untuk bekerja, untuk beraktivitas, mencari nafkah buat pribadi, buat anak istri, buat keluarga, nah nanti pada saatnya kita harus kembali ke rumah, bukan ke warkop. Warkop itu juga persinggahan, ya. Intinya kita kembali ke rumah, kumpul bersama keluarga, bersama istri, sama anak suami, keluarga lah. Oke lor, cuma itu apa yang bisa saya ngomong. Ya, anggap saja sebagai ocehan-ocehan orang yang nggak penting, ocehan-ocehan orang yang nggak perlu, nggak bisa. Tetapi paling tidak saya sudah menghibur, karena sudah menyaksikan apa yang saya suguhkan buat saudara-saudara. Semua sudah benar adanya, nggak ada yang salah. Yang salah itu kita sendiri. Kenapa harus menyalahkan orang lain? Kenapa harus menyalahkan yang lain? Wis ora usah nyalahno liya. Habis bener. Tuh, ya. Oke lur, cukup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ambil hikmahnya aja. Apa yang saya sampaikan saya tidak ngerti maksudnya apa, karena itu adalah suara hidup, itu sudah suara Tuhan. Rayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.